Halo, hai, jumpa lagi dengan Ibu, masih di pembelajaran sejarah. Uh, di mana minggu lalu kita telah membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Islam di Indonesia. Kita telah membahas bagaimana seorang agama Islam masuk ke Indonesia, dan kita telah membahas juga kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Sumatera. Sekarang kita akan membahas kerajaan maritim selanjutnya, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Sultan Raden Patah, yaitu pada tahun 1500 sampai 1518. Dia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kekuasaan dari Kerajaan Demak meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya, dan cukup berpengaruh di Palembang, Jambi, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Karena memiliki bandar-bandar penting seperti Jepara dan Tuban dan Sedayu, Gresik, itulah menyebabkan Kerajaan Demak semakin maju. Ini adalah peta wilayah Kerajaan Demak. Kamu lihat Kerajaan Demak itu yang diarsir besar yang di atas, ada Cirebon, Jepara. Kamu lihat itu di bawah Laut Nusantara. Demak berdiri pada abad ke-15 dan menguasai seluruh pantai utara Jawa. Demak memanfaatkan kemunduran Majapahit, yang sebelumnya Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha. Dia merupakan kerajaan yang sangat besar pada saat itu. Jadi setelah Majapahit mengalami kemunduran, Demak memanfaatkan hal tersebut. Selanjutnya Portugis menguasai Malaka sejak tahun 1511 dan menjadi ancaman bagi perkembangan Demak. Jadi setelah Portugis, awalnya kan Demak ini merupakan kerajaan maritim yang dimana sumber ekonominya berasal dari perairan, sedangkan Malaka merupakan pusat dari perdagangan di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Jadi setelah orang Portugis sampai di Malaka pada tahun 1511, ini bisa mengancam keberadaan Demak atau perkembangan ekonomi di Demak. Kemudian Demak melakukan ekspansi ke Selat Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus atau Pangeran Seberang Lor pada tahun 1512 sampai 1513. Tetapi sayang sekali ekspansi tersebut belum berhasil karena dikalahkan Portugis dan yang memiliki armada yang lebih kuat. Ya, itu kita akui, kita jauh tertinggal di bawah bangsa-bangsa barat. Dan kurangnya perbekalan pasukan Demak, baik perbekalan senjata, makanan, itu sangat sedikit, sehingga ekspansi yang dilakukan Adipati Unus dan pengikutnya itu mengalami kegagalan karena dikalahkan oleh Portugis. Selanjutnya Demak di masa Sultan Trenggana memperluas kekuasaannya hingga ke seluruh pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memantapkan kekuasaannya di pesisir Jawa atau di pinggir pantai Jawa. Hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Demak. Kerajaan Demak juga mengirim Fatahillah untuk menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon pada tahun 1522. Banten, Sunda Kelapa sekarang Sunda Kelapa itu Batavia, sekarang dia Jakarta, seperti itu. Serangan tersebut bertujuan untuk memutuskan pengaruh Portugis di Pajajaran, seperti itu. Pada tahun 1527, pasukan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa setelah mengalahkan kekuasaan Portugis. Selanjutnya Fatahillah kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, seperti itu. Dari Batavia menjadi Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Inilah peninggalan dari Kerajaan Demak, yaitu Masjid Agung Raya Demak. Jadi Ibu ingatkan kembali kalau kerajaan maritim itu pasti sumber perekonomian utama adalah dari perairan, baik itu hasil laut, baik itu dari pajak perdagangan atau bea cukai. Selanjutnya Kesultanan Banten. Kamu lihat
bahwa Banten itu berada di tengah-tengah laut, pulaunya itu di tengah-tengah laut. Jadi Banten itu makanya dikatakan sebagai salah satu kerajaan yang bercorak maritim. Berikut adalah raja-raja dari Kesultanan Banten. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin yang dilanjutkan oleh Pangeran Yusuf, dan selanjutnya Maulana Muhammad, yang dilanjutkan Abu Imu Fakir, dan selanjutnya Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Baru selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa, dan dilanjutkan oleh Sultan Abdul Qahar. Seperti itu. Yang nanti si Sultan Agung Qahar inilah yang menyebabkan kerajaan tersebut melemah karena melakukan kerjasama dengan POC. Di ujung barat Pulau Jawa, kerajaan Banten berdiri sekitar tahun 1552. Wilayah kekuasaannya meliputi bagian barat Jawa, Lampung, Sumatera Selatan. Kamu lihat, semua yang dikuasainya adalah daerah-daerah yang dekat dengan perairan, yang dekat dengan pantai, yang dekat dengan lalu lintas perdagangan internasional, seperti itu. Meliputi tadi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Kemunculan kerajaan ini berhubungan dengan pengaruh Demak, yaitu pengaruh Demak di Banten. Beliau memberikan hadiah berupa wilayah kerajaan kepada Maulana Hasanuddin. Itu dikatakan tadi Kesultanan Banten merupakan pengaruh Demak itu karena si putra Fathahillah memberikan hadiah ke Maulana Hasanuddin. Memberikan hadiah itu maksudnya memberikan wilayah yang diperintahkan oleh Hasanuddin yang harus bercorak agama Islam. Jadi dia diberikan oleh si Fathahillah yang tadi keturunan dari kerajaan Demak. Banten kemudian menjadi kerajaan yang berdiri sendiri seiring melemahnya Demak. Jadi semakin melemah Demak karena digencet oleh Portugis, ini Banten semakin membesar di bagian barat dari Pulau Jawa. Lokasi Banten strategis karena sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, sehingga memungkinkan munculnya pelabuhan-pelabuhan besar untuk perdagangan. Banten menjadi kerajaan maritim yang terbuka dengan kedatangan para pedagang asing seperti Arab, Turki, Tiongkok, India, Melayu, bahkan Portugis dan Belanda sampai juga di Banten. Komoditas penting atau penghasilan penting dari kerajaan Banten atau Kesultanan Banten yang diperdagangkan di internasional adalah buah lada. Lada banyak dihasilkan dari Lampung, Sumatera Selatan, yang merupakan paskal kerajaan Banten. Adapun Kalimantan Barat merupakan penghasil berlian atau kalau berlian itu salah satu yang sangat mahal harganya pada saat itu. Sampai saat ini juga berlian masih mahal. Pada masa Kesultanan Ageng Tirtayasa yang tadi kita lihat Sultan Hasanuddin dan lanjut sebagainya, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kejayaan Banten juga dapat menandingi POC dan dalam perdagangan di Selat Sunda dan Laut Jawa. Karena inilah nanti ada persaingan antara Banten dengan POC seperti itu. Ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Banten. Kamu perhatikan. Selanjutnya Kesultanan Ternate. Ternate berdiri abad ke-13 dengan Raja Zainal Abidin. Portugis yang masuk di Maluku pada tahun 1512. Tadi Kesultanan Banten itu Kesultanan Ternate didirikan pada abad ke-13, yaitu pada tahun 1486 sampai 1500 itu sudah mengalami perkembangan. Sedangkan tidak selang jauh waktu dari itu, 12 tahun kemudian Portugis telah masuk ke Maluku. Portugis dan Belanda bukan hanya berdagang, yang awalnya mereka diterima baik, tapi kedatangan mereka bukan hanya berdagang, tapi berusaha menyebarkan agama mereka, yaitu agama Kristen pada saat itu. Penyebaran agama ini mendapat tantangan dari Raja Ternate, yaitu Sultan Hairun. Itu si Hairun ini merupakan putra dari Raja Zainal Abidin.
dia adalah penerus dari si Raja Daniel. Jadi setelah dia diangkat menjadi Raja Ternate selanjutnya, jadi dia mulai menantang keberadaan orang Belanda di sana, di Ternate. Ketika diajak berunding oleh Belanda di benteng Sao Paulo, Sultan Hasanuddin dibunuh oleh Portugis. Seperti itu, Sultan Hairun kemudian digantikan oleh Sultan Babullah. Sultan Babullah ini adalah anak dari Sultan Hairun. Pada masa pemerintahannya, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan Sultan Tidore, seperti itu. Oke, kita bahas dulu. Ternate terletak di barat Halmahera dan di utara Tidore. Saat ini menjadi kerajaan Islam di wilayah Ambon Utara. Pernah dengar Ambon? Ternate merupakan pemasok cengkeh untuk para pedagang dari Pulau Jawa, Banten, Melayu, Makassar, dan Bugis. Di Ternate pernah terjadi pertempuran dengan Kesultanan Tidore. Ternate memimpin Uli Lima, itu Uli Lima 5 daerah maksudnya, jadi disebut Uli Lima, untuk bersaing dengan Tidore. Dengan Tidore. Persaingan ini semakin memburuk ketika Portugis dan Spanyol datang dan merebut rempah-rempah di Maluku, di mana Portugis semakin ingin menguasai Ternate setelah Spanyol pergi dari Maluku akibat perjanjian Saragossa. Jadi Ternate, setelah Portugis sampai di Ternate, kan sudah ada konflik antara Tidore dan Ternate. Jadi saat mereka konflik, Ternate dibantu oleh Portugis. Jadi setelah dibantu Portugis, Ternate kalah. Saat mereka juga masih bergejolak atau saling berperang, ternyata Spanyol datang di Tidore. Jadi Tidore dibantu oleh Spanyol untuk mengusir Portugis, seperti itu, untuk mengalahkan Ternate. Ternyata itu diakhiri dengan sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Saragossa. Ini sudah kita bahas di sejarah wajib. Perjanjian Saragossa itu adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis, yaitu Portugis tetap melakukan perdagangannya atau melakukan ekspansi di Maluku, sedangkan Spanyol harus kembali lagi ke Massawa yang saat ini Filipina, seperti itu. Selanjutnya, Sultan Babullah berhasil membuat Ternate berjaya, yaitu kora-kora sebagai kapal armada. Tahu kora-kora? Kora-kora itu merupakan sampan, atau kalau ke sekarang sampan yang didayung, ada yang pakai mesin kecil, kayak sampan-sampan pelayan kecil lah, kalau kalian pernah ke tempat tinggal orang pelayan, seperti itu. Jadi itu sampan-sampan kecil, itu kora-kora. Sebagai kapal armada perang, berhasil memperluas kekuasaan Ternate. Wilayah kekuasaan Ternate meliputi Maluku Utara, Pulau Buru, Seram, Sulawesi Utara, dan sekitar Teluk Tomini. Selanjutnya, Kerajaan Gorontalo atau Kesultanan Makassar. Raja yang paling terkenal dari Kesultanan Makassar adalah Sultan Hasanuddin Tumengnaga Ribala Mangkana. Sangat panjang namanya. Oke, kita bahas. Ini adalah peta wilayah Kerajaan Gorontalo yang diarsir hitam. Oke, yang diarsir hitam. Kerajaan Goa berasal dari penyatuan 9 distrik yang disebut dengan BT Selapang atau Pancalaya atau Ketua Dewan Adat. Jadi berasal dari 9 daerah. Kemudian didirikan kerajaan dengan raja pertama, yaitu bernama Tumanurung. Islam masuk ke Goa pada masa Raja Goa 10, yaitu Sikaraeng Tuni Palunga Ulaweng. Namanya agak beda. Adapun Raja Goa ke-14 yaitu Daeng Mahabrabia atau Sultan Alauddin, merupakan raja pertama yang beragama Islam. Jadi sebelumnya itu kerajaan Goa merupakan kerajaan yang tidak menganut agama. Tetapi setelah agama Islam masuk di Indonesia, raja yang pertama kali yang memimpin Goa itu yang beragama Islam adalah si Sultan Alauddin. Selanjutnya, peran orang Makassar dalam pelayaran di Nusantara berlangsung sejak abad ke-16, yaitu sekitar tahun 1700-an.
Goa dengan Somba Opu sebagai pelabuhannya adalah kerajaan dagang yang sangat kuat. Kerajaan ini memperdagangkan rempah-rempah untuk ditukarkan dengan komunitas dari Jawa, Malaka seperti beras, tekstil, sutra, dan porselen. Kita tahu dari kita belajar kolonialisme di Indonesia yang kita bahas di sejarah wajib, komunitas utama dari bagian Indonesia bagian timur itu adalah rempah-rempah seperti pala, lada, dan lain-lain. Sedangkan untuk penghasil beras itu ada di Pulau Jawa. Tekstil sutra itu dari Pulau Jawa, sehingga rempah-rempah tadi ditukarkan ke pedagang yang berasal dari Pulau Jawa yang telah membawa beras, tekstil, sutra, dan lain-lain seperti itu. Pada saat itu belum mengenal yang namanya mata uang, tetapi masih mengenal namanya barter atau tukar barang. Kemudian perdagangan bebas Makassar mengancam POC yang sedang berusaha memonopoli rempah-rempah di Nusantara. POC tidak mau tinggal diam dan dia ingin menandingi Makassar. Perdagangan POC di Ambon dan Batavia sehingga menyebabkan Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669 terjadi. Perang ini akhirnya meruntuhkan politik dan ekonomi kerajaan Gorontalo. Yang tadi politiknya itu yang terbuka dan perdagangan yang bebas, ekonomi bebas di Makassar itu mulai diruntuhkan oleh POC karena perdagangannya dipotong oleh POC seperti itu. Ini kamu perhatikan kerajaan Gorontalo. Pada 1605 Sultan Gorontalo memeluk Islam yang bergelar Sultan Alauddin. Itu kamu baca sendiri, nggak usah ibu jelaskan karena itu adalah raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Gorontalo. Tapi raja yang paling terkenal, yang paling booming atau yang paling pemes, orang bilang pemes, yang paling terkenal, yang paling besar itu Sultan Hasanuddin. Karena dia yang berhasil membawa Gorontalo menjadi kerajaan yang sangat besar dan berpengaruh di Nusantara. Oke, cukup sekian yang ibu jelaskan. Ini mungkin materi terakhir di kerajaan Islam yang bercorak, kerajaan maritim yang bercorak Islam di Indonesia. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Renaissance dan lain-lain di Barat seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Goodbye.